Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Baik teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Muhaiminah Jalal MPD pada mata kuliah IPA lanjut MI ataupun SD. Nah, untuk tema hari ini kita akan ngebahas tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Mungkin dari teman-teman semua atau dari adik-adik semua sudah pernah atau sudah tahu tentang fungsi dari tumbuhan. Nah, kita akan bahas sama-sama. Sebelum kita bahas atau masuk dalam materinya, kita akan melihat dulu apa aja capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. Yang pertama adalah siswa mampu bekerja sama dalam memilih, kepekaan sosial, serta kepedulian terhadap masyarakat lingkungan, maupun menguasai pengetahuan konseptual bidang studi MI, meliputi dari IPA di dalamnya, kemudian mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menekankan nilai dari humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang pasti yang terakhir adalah terampil menganalisis kurikulum pada pendidikan dasar MI ataupun SD. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran setelah kita melakukan proses perkuliahan hari ini, diharapkan bahwa mahasiswa mampu menganalisis atau mengidentifikasi dari struktur dan fungsi dari tumbuhan. Kemudian mahasiswa mampu mengemukakan struktur dan fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita sama-sama amati dulu atau kita tonton video berikut ini. Bagaimana? Sudah ditonton belum videonya? Bagaimana pengamatan kalian? Pesan apa yang kalian dapati dari video tersebut? Mungkin ada yang mau mengemukakan? Silakan. Ya, betul sekali. Kalau kita amati baik-baik dari video tersebut, ada beberapa hal yang mungkin akan disampaikan. Yang pertama adalah, kalau kita amati ada dua lokasi yang berbeda. Satu lokasi yang penuh dengan polusi dan kekeringan, dan satu lokasi lagi penuh dengan air dan tanaman yang hidup di sana pun dengan suburnya. Nah, kalau kita lihat mengapa sebenarnya banyak tumbuhan yang mati di lokasi yang kering.
Kenapa? Karena tumbuhan juga butuh air untuk bisa bertahan hidup. Nah, kemudian pesan apa lagi yang tersimpan di sana? Kalau kita lihat, ternyata usaha yang dilakukan oleh satu tumbuhan tersebut ternyata tidak sia-sia. Walaupun dia memang mati, tetapi dari benih yang dia tumbuhkan, benih yang dia sebarkan, itu akan menghasilkan 1 atau 2 atau bahkan lebih banyak tumbuhan baru. Jadi, pada dasarnya, semua dari struktur tumbuhan itu adalah punya fungsinya masing-masing. Oke, kita lanjut. Benarkah tumbuhan sebagai sumber kehidupan? Ya, tahukah kalian, tumbuhan itu penting sekali. Kenapa? Tumbuhan ternyata memberikan banyak manfaat bagi kehidupan di bumi. Mereka menghasilkan oksigen, makanan, dan membantu mencegah bencana alam. Nah, ternyata di dalam Al-Quran juga sudah ada membahas tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Di dalam surah Al-An'am ayat 95 yang artinya, sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dari biji buah-buahan dan mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Demikianlah Allah, maka mengapa kalian masih berpaling? Maksudnya adalah, kalau kita lihat di sini dijelaskan bahwa tumbuhan itu ternyata menghasilkan tumbuh-tumbuhan, bahkan biji-bijian. Nah, dia juga mengeluarkan yang mati dan mengeluarkan dari yang hidup. Maksudnya apa? Kalau misalnya dari yang mati dari yang hidup, kalau kalian lihat ketika buah itu sudah berbuah, ya, atau mungkin dia sudah matang, maka dia akan menghasilkan biji. Biji itu benda mati. Ya. Nah, benda mati itu Allah juga menghidupkan dari yang mati. Nah, kalau kalian perhatikan balik tentang video yang tadi, ternyata tumbuhannya sudah mati. Tetapi apa? Dia menyebarkan benihnya sehingga dia menumbuhkan kembali tunas-tunas baru. Begitulah dijelaskan dalam surah Al-An'am. Nah, ternyata dalam struktur tumbuhan ada beberapa hal penting yang harus kita pelajari. Yang pertama ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Akar sendiri itu terdiri dari beberapa bagian, mulai dari rambut akar, batang akar, ujung akar, dan tundung akar. Nah, fungsi akar ini sendiri adalah untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, memperkokoh tumbuhan. Nah, selanjutnya, jenis-jenis dari akar itu sendiri. Ternyata kalau berdasarkan bentuknya, ada 2 bentuk akar. Yang pertama itu adalah akar tunggang, kemudian akar serabut. Apa itu akar serabut? Nah, akar serabut merupakan akar serabut itu bentuknya seperti serabut. Maksudnya apa? Bagian ujung dan pangkal ukurannya hampir sama besarnya. Semua bagian akar keluar dari bagian pangkal batang, bercabang-cabang yang ukurannya cabangnya tidak jauh berbeda. Nah, biasanya kalau tanaman dengan akar serabut ini, dia memiliki tumbuhan dengan biji kepingan 1. Contohnya apa? Seperti jagung, padi, dan tebu. Selanjutnya, akar tunggang. Akar tunggang itu contoh ciri-cirinya adalah akar tunggang itu memiliki akar yang pokok. Kemudian, akarnya bercabang-cabang. Antara akar pokok dan akar cabang ukurannya jauh berbeda. Itu dimiliki tumbuhan yang berkeping 2, dikolit. Nah, selanjutnya, berdasarkan sifat dan jenis akar. Yang pertama ada akar gantung, kemudian akar pelekat, ada akar tunjang, ada akar napas. Kalau contohnya bisa seperti daun sirih, itu adalah akar pelekat. Karena kenapa? Dia bisa melekat di dinding ataupun di tumbuhan-tumbuhan lain. Kemudian kalau akar gantung, itu contohnya adalah di pohon beringin. Nah, kalau akar napas, kalian akan biasa lihat di tepi-tepi pantai atau di tepi-tepi sungai. Setelah akar, kita akan ngebahas kembali tentang batang. Nah, ternyata batang ini fungsinya adalah
Yang pertama, tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian apa lagi? Tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Kemudian tempat menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun yang juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tubuh. Kemudian, mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Kalian sudah tahu kan apa itu fotosintesis? Karena sudah pernah dijelaskan di materi sebelumnya. Baik, selanjutnya ada beberapa jenis-jenis dari batang itu sendiri. Yang pertama adalah batang kayu, batang rumput, batang basah. Kalau batang kayu, ciri-cirinya adalah strukturnya lebih keras. Biasanya tumbuhnya semakin tinggi dan besar. Umurnya panjang, bisa dimanfaatkan jadi alat perabot seperti meja dan kursi. Contohnya apa? Ada pohon mangga, pohon jati, pohon jambu. Nah, selanjutnya ada batang rumput. Batang rumput ini ciri-ciri dan fungsi dan sifatnya adalah strukturnya dia lebih lunak, punya ruas yang jelas ataupun garis-garis, dan di dalamnya berongga. Contohnya apa? Padi dan jagung. Nah, yang terakhir apa? Batang basah. Strukturnya itu lebih lunak dibandingkan dengan batang rumput. Banyak mengandung air dan tidak bisa tumbuh tinggi. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, eceng gondok atau bayam. Nah, selanjutnya ada daun. Daun yang biasanya berwarna hijau karena dia mengandung zat klorofil. Apa itu zat klorofil? Ya, zat hijau daun. Nah, dapat diibaratkan sebagai lembaran. Di alam, daun itu memiliki peran penting bagi kehidupan. Seperti yang pertama adalah fotosintesis, di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, perannya apa? Berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Jadi, oksigen yang kalian hirup sehari-hari ternyata berasal dari daun itu sendiri. Nah, bagian-bagian daun ada 3. Yang pertama apa? Dari tangkai. Kemudian ada pelepahnya. Pelepah itu biasa berada di pangkal ya, yang dekat dengan batang. Kemudian ada helainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari daun. Ada 4 jenis daun. Yang pertama adalah menyirip, kemudian melengkung, lurus, dan menjari. Contohnya kalau menyirip seperti di batang atau di pohon mangga. Nah, kalau melengkung contohnya seperti daun bayam. Kalau lurus seperti di pohon tebu. Nah, kalau menjari seperti di pohon atau di daun singkong. Betul sekali. Nah, yang terakhir adalah bunga. Ternyata di bunga juga punya struktur sendiri. Apa saja? Terdiri dari yang pertama adalah mahkota. Biasanya mahkota ini dia berbentuknya cantik, kemudian berwarna-warni. Kemudian ada juga putik dan benang sari. Kemudian di bawahnya ada lagi kelopak. Kemudian ada tangkai dari bunga itu sendiri. Nah, ternyata bunga adalah alat reproduksi tumbuhan, yang mana dia memiliki bentuk yang indah dan berwarna yang memikat. Bunga sendiri memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan. Yang pertama adalah tempat terjadinya penyerbukan, kemudian penghasil biji tumbuhan, dan alat reproduksi tumbuhan. Kalau kalian masih ingat dengan video yang kita putar, yang kita amati tadi, ternyata apa? Bunganya ketika mati, dia akan menyebarkan benih-benih baru. Dari bunga ternyata ya, bukan dari batang ataupun dari daun itu sendiri. Jadi memang pada dasarnya, bunga itu adalah alat dari reproduksi tumbuhan. Oke. Nah, selanjutnya tugasnya adalah silakan kalian melakukan observasi. Observasinya di lingkungan masing-masing. Karena memang mata kuliah kita kali ini adalah memang berbasis lingkungan. Nah, tugasnya silakan kalian ambil di link yang sudah saya serahkan, yang sudah saya lampirkan di sini. Silakan kalian scan melalui barcode atau mungkin ada link di bawahnya. Nah, jangan lupa perhatikan instruksinya baik-baik
ya. Instruksinya diperhatikan baik-baik, kemudian setelah sudah, kalian bisa mengumpulkan di link yang sudah saya serahkan. Nah, ini adalah link untuk pengumpulan tugasnya. Jangan lupa, silakan kumpulkan di link yang sudah ada. Kemudian untuk filenya, jangan lupa dicantumkan nama kalian masing-masing. Oke? Cukup sampai di sini materi kita pada hari ini, terkait tentang struktur dan fungsi dari tumbuhan itu sendiri. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Setidaknya, kita bisa menjaga ekosistem dari tumbuhan itu sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa diterapkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.